Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat Jumat Agung. Marilah pada pagi hari ini, sebelum nanti siang kita akan bersama-sama beribadah, marilah kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan nama-Nya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini, kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita sungguh mengasihi Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Marilah kita senantiasa bersyukur, senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana pada hari ini Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus wafat,
Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu banyak orang yang bertanya-tanya, apa arti seruan ini? Bahkan banyak orang Kristen juga kebingungan, apa artinya Allahku, Allahku, engkau meninggalkan aku. Marilah untuk dapat menjawab hal ini, kita akan membaca Mazmur 22 ayat 1 dan 2 yang demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Amin. Ternyata jika kita membaca Mazmur 22 ini, kalimat awalnya adalah Eloi, Eloi, lama sabachthani, atau dalam bahasa Indonesianya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika kita perhatikan Mazmur 22 ini, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang keluhan dan keputusasaan. Ayat 1 dan 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena ada keluhan, keputusasaan, lalu ada penderitaan dan penolakan. Aku ditolak. Dapat kita lihat dari ayat 6 sampai 8. Tetapi luar biasanya adalah di dalam bagian terakhir, ayat 13 sampai 19, 23 sampai 31, di sana ada harapan dan keselamatan. Jadi pertama mengeluh karena putus asa, lalu merasa menderita, ditolak, tetapi ada harapan dan keselamatan. Ini isi dari Mazmur 22. Dan bagi orang Yahudi, Mazmur ini tentu sudah sangat akrab. Bahkan mereka bisa sangat hafal akan isinya. Karena disebutkan di bagian awal, ini adalah doa rusa di kala fajar. Untuk memimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Jadi mereka tentu sudah sangat familiar dengan Mazmur 22 ini. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus melihat ibunya, melihat orang-orang yang mengasihinya, tentu mereka di dalam kesedihan yang amat sangat sedih. Ibu mana yang melihat anaknya menderita tidak sedih? Tentu sangat sedih. Melihat ibunya menderita, melihat ibunya sangat kesedihan. Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi kita, orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Ibrani, tidak hafal Mazmur itu, tentu kita bertanya-tanya, mengapa katanya Tuhan Yesus Tuhan, kok ditinggal oleh Tuhan? Orang bukan Kristen bingung, orang yang Kristen juga bingung karena tidak tahu. Padahal, Tuhan Yesus tentu punya tujuan. Tuhan Yesus menginginkan ibunya ingat Mazmur 22. Dan ketika ibunya mendengar Eloi, Eloi, lama sabachthani, tentu sebagai orang Yahudi asli dan taat, maka dia akan dapat melanjutkan Eloi, Eloi, lama sabachthani, dia langsung bisa melanjutkan seluruh Mazmur 22 itu. Di mana di dalam Mazmur 22, tadi saya mengatakan di depan ada keluhan, ada penderitaan, tetapi ada harapan dan keselamatan. Ya sama dengan kita lah, ketika saya mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Saya diem, Bapak Ibu pasti bisa melanjutkan. Karena apa? Hafal lagu ini. Demikian pula dengan Maria ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, sudah bisa dipastikan
Maria, Ibu Yesus, akan dapat melanjutkan kalimat berikutnya sehingga mereka akan memiliki pengharapan dan keselamatan. Mereka diingatkan kembali akan janji Tuhan pada hari ketiga akan bangkit. Oleh karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam keadaan seperti apapun yang kita alami, Tuhan berjanji menolong kita, menyertai kita. Oleh karena itu marilah kita menjadi anak-anak yang taat, dan mari nanti siang kita bersama-sama beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Kita persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau atas segala kasih-Mu. Kami mengucap terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu kepada kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat. Tuhan, jika nanti siang kami tidak bersama-sama beribadah untuk memperingati kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan tolonglah kami. Supaya kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik. Tolonglah kami supaya kami dapat datang di meja perjamuan-Mu dengan layak. Kami menyerahkan untuk setiap petugas ibadah, Tuhan sertai berkati mereka. Supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada, supaya gereja-gereja-Mu dapat melakukan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Berkati pula anak-anak-Mu dimanapun berada. Tolonglah mereka semua, supaya mereka memiliki kerinduan untuk datang kepada Engkau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan untuk aparat keamanan yang menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan sertai mereka supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkati pula para pemerintah supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh tanggung jawab dan penuh kebijaksanaan. Kami juga menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kesejahteraan kota kami dapat menjadi kesejahteraan bagi kami. Berkati para lanjut usia, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku, selamat mempersiapkan diri untuk menghadiri ibadah Jumat Agung, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tanpa terasa pada hari ini tanggal 18 April 2025, renungan kita ternyata sudah berusia 5 tahun. Jadi hari ini genap 5 tahun. Jadi saya pertama kali upload YouTube tentang renungan itu tanggal 18 April tahun 2020. Dan sekarang saya telah hitung-hitung itu semuanya, ada video sekitar 2.500 video. Ya kalau 2.500 kali 10 menit gitu, berarti sudah ada 25.000 menit ya video ini. Kemudian saya juga melihat ternyata jumlah tayangannya itu sudah sekitar 41.000 lebih, ya, 41.000 yang melihat. Kemudian berapa jam? Ternyata ada 5.200 jam. Itu yang saya lihat dari video yang saya buat. Hal yang menarik, sahabat-sahabatku, adalah di dalam setiap membuat renungan, setiap membuat video, selalu saja ada hal-hal yang saya rasa ini gangguan dari si jahat. Tetapi saya percaya bahwa ketika sebelum membuat renungan saya berdoa, gangguan itu pasti hilang, itu sudah pasti. Pernah suatu saat saya akan rekaman di kebun Pak Rimat, tiba-tiba suara dari toa itu sangat berisik,
Di sekitar saya sangat berisik. Lalu setelah saya selesai merangkai kamera, memasang mic, lalu saya berdoa. Tuhan, saya saat ini hendak membuat renungan, saya mohon semua gangguan suara, Tuhan kiranya boleh menolong supaya semuanya diem. Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu saya amin, hitung belum sampai 5, suara diem semua. Dan hal ini sering saya alami. Jadi melalui membuat rekaman ini, iman saya pun boleh semakin diperlihatkan, ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan itu nyata. Dan banyak kejadian-kejadian yang saya alami, dan kemudian saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Padahal hanya membuat video seperti ini, paling kan membuat video 5 menit, 10 menit. Atau terkadang ketika saya hendak mengedit, komputernya hang, rusak. Tetapi puji Tuhan, pada detik terakhir, bisa dipakai, dan begitu seterusnya. Jadi, marilah di dalam kita pelayanan, mari kita lakukan dengan sungguh. Lakukan dengan penuh sukacita, lakukan dengan percaya, kita punya diberi kuasa oleh Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu kuasa doa. Berdoalah dengan sungguh, dan percayalah, Tuhan akan menolong kita secara luar biasa. Selamat melayani, selamat melakukan ibadah Jumat Agung, Tuhan memberkati kita semua.